Ya, pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih membahas mengenai Kementerian Agama di pusaran korupsi. Saya juga masih bersama dengan Mas Tama dari ICW di sini, serta sekarang kita juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Pak M. Yasin yang merupakan Irjen Kemenak periode 2012-2017. Selamat malam Pak Yasin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, suaranya kecil banget nih Mbak. Suaranya kecil banget ya. Kita akan mencoba sekarang lebih jelas lagi Pak Yasin. Belum, Mbak. Belum. Ya, baik. Tapi Pak Yasin, ini saya mau mengutip pernyataan Pak Yasin ini baru-baru kepada media bilang kalau misalnya Kementerian Agama yang dulu dan sekarang itu jauh berbeda. Halo? Iya, jauh berbeda itu maksudnya ya di masa kami selama 4 tahun setengah dengan yang sekarang ini, berbedanya tidak menerapkan katakanlah prinsip-prinsip manajemen yang baik sekarang. Indikasinya ada penyimpangan tidak bisa dideteksi dan dikendalikan oleh pengawas internal. Nah, Oke, apakah ini karena posisi Irjen saat ini juga kosong Pak dan ada rangkap jabatan di situ saat ini dijabat oleh Sekjennya kalau saya tidak salah? ya kalau suatu posisi jabatan tertentu apalagi di pengawas internal itu tidak ada atau kosong atau sekarang dijabat oleh sekjen yang dalam hal ini merangkap sebagai pengawas, kalau executing itu kan tidak bisa dirangkap dengan controlling. Nanti akan timbul konflik interest atau konflik kepentingan. Apakah dengan adanya kekosongan ini saya kira yang menjadi penyebab tidak hanya kosong tapi pada saat setelah saya itu sudah katakanlah arahnya sudah tidak seperti fungsi pengawas internal yang sebenarnya. Yang sebenarnya bagaimana? Yang harus mengikuti PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP, di mana di situ harus melaksanakan tugas yang bentuknya adalah pengawasan atau audit tujuan tertentu dan audit kinerja. Oke, dengan kata lain, karena ada lemahnya pengawasan inilah yang menyebabkan juga ada permainan seperti jual beli jabatan seperti itu? Betul sekali. Jadi antara lain itu fungsi pengawasan. Kalau Irjen itu kan remnya. Apabila kebablasan, apabila ada yang menyimpang, maka fungsi dari pengawas internal itu mengendalikan dan menahan agar tidak terjadi suatu penyimpangan. Tapi apakah itu memang suatu hal yang sudah terjadi lama seperti itu? Ketika Pak Yasin masuk ke Kementerian Agama juga sudah mendengar mengenai adanya suap jual beli jabatan ataupun juga kasus-kasus lainnya. Karena kita tahu banyak sekali memang kasus-kasus korupsi yang juga terjadi di lingkup Kementerian Agama, Pak Yasin. Ya, pada saat kami masuk itu kan 4 tahun setengah. 4 tahun setengah itu waktu sebenarnya yang tidak cukup untuk membenahi Kementerian Agama itu yang satker atau satuan kerjanya ada 4.500 satker. Cukup besar sekali. 4.500 satker. Nah itu artinya tuh satuan kerja yang mengelola keuangan sendiri yang jumlahnya 4.500. Itu kan besar sekali. Tapi paling tidak, ya saya yang mengikuti aturan yang sebenarnya, yakni yang merujuk kepada PP 60 tahun 2008 itu, kami melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu dan audit kinerja. Itu sudah cukup untuk membentengi dan mencegah terjadinya suatu penyimpangan-penyimpangan sekarang ini. Dan sekarang nah, benteng itu penegakan integritas itu misalnya tidak ditegakkan, maka orang menjadi tidak ragu untuk melakukan penyimpangan. Oke. Penegakan integritas itu antara lain ya wujudnya itu outputnya apabila orang melanggar, apalagi itu di bidang keuangan dan istilahnya perilaku yang melanggar kode etik dan peraturan pemerintah 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Kalau sudah tidak disiplin sebagaimana yang dikriteriakan pasal-pasal yang ada di PP 53 2010, maka Irjen mengambil tindakan, yakni hukuman disiplin. Ringan, sedang, dan berat. Kalau berat itu sampai kepada pengusulan untuk pemberhentian dengan hormat
dan atau tidak hormat. Oke. Begitu, Mbak. Untuk kondisi saat ini, apakah Pak Yasin walaupun memang tidak berada di Kementerian Agama lagi, tetapi melihat banyak tidak sih pelanggaran yang terjadi dan dibiarkan? Ya, saya kira itu marak kemana-mana. Akhirnya dengan masuknya KPK ke Kemenak saat sekarang ini kan akhirnya muncul laporan-laporan yang demikian derasnya ke KPK. Yang merelakan diri untuk berani menjadi saksi, bahwa dia diminta uang, itu udah banyak sekali baik di daerah maupun di pusat. Tuh, yang jumlahnya ya cukup fantastis lah begitu. Oke, baik, saya tanya ke Mas Tama. Ya. Ini yang menurut saya menarik ya sebenarnya, karena kita sudah bicara dengan orang yang paling tepat, yaitu Pak Yasin. Nah, pernah di KPK, pernah juga di Kementerian Agama. Pak Yasin ini kan kapasitasnya sebagai mantan ketua KPK yang artinya mengerti betul soal sistem. Nah, sejauh ini selama Pak Yasin ada di Kementerian Agama, kira-kira treatment apa yang sudah Pak Yasin lakukan begitu ya untuk mencegah hal-hal ini yang kemudian dia tidak berlanjut? Karena kan harusnya ketika Pak Yasin pergi, maka sistemnya tinggal. Jangan sampai Pak Yasin keluar dari Kementerian Agama, kejadian malah berulang. Oke, itu yang tadi saya tanyakan. Apakah benteng yang dibangun ini kemudian dirobohkan sekarang? Betul, ya. Nah ini yang kita mau lihat, apakah kemudian sepeninggalan Pak Yasin, di dalam ternyata malah makin berantakan. Nah ini kira-kira yang kita perlu tahu dari Pak Yasin. Kira-kira seperti apa? Kita tanya ke Pak Yasin. Gimana, Mbak? Ya, jadi kalau menurut Mas Tama jangan sampai segala hal yang sudah dibangun sistem yang baik ketika Pak Yasin berada di Kementerian Agama, kemudian sepeninggal Pak Yasin tidak lagi berada di Kementerian Agama, kemudian sistemnya tidak dijalankan atau mungkin kalau bahasa saya tuh bentengnya dirobohkan seperti itu. Iya. Jadi arahnya itu bahwa Ijen itu hanya pendampingan kalau yang sekarang ini. Pendampingan itu dalam pengertian itu hanya mendampingi, apabila ada kesalahan ya tidak diambil tindakan, sehingga efek jerahnya tidak ada. Jadi fundamentalnya itu secara konsisten mengikuti perintah undang-undang, itu sebenarnya bentengnya di situ. Dan kita sebagai orang yang duduk di situ ya harus mencontohi untuk katakanlah penegakan integritas itu harus dicontohi dari yang tertinggi di masing-masing unitnya lah. Oke. Kalau saya di Irjen ya saya yang harus mencontohi penegakan integritas, terus taat atau compliant terhadap aturan gitu. Demikian juga di sekjen, di dirjen yang lain itu harus menjadi contoh-contoh, yaitu di pimpinan unitnya itu mencontohi bawahnya. Sehingga kalau semua bisa seperti itu, kalau secara kelembagaan besar di tingkat nasional ya Pak Menterinya harus menjadi contoh penegak integritas. Oke. Berarti dengan kata lain Pak Yasin, ini sedang tidak ada contoh teladan. Tidak ada contoh teladan saat ini. Iya, ya seperti itulah yang bisa menilai kan masyarakat. Kalau saya menilai diri saya sendiri kan tidak bagus. Oke. Gitu. Pak Yasin, tapi paling tidak kita harus sadar bahwa kita memimpin, apalagi saya ya mantan penegak hukum kan harus juga mengedepankan hukum dengan menegakkan integritas gitu. Pak Yasin, dalam konteks penyimpangan gitu, Mbak. Pak Yasin, dalam konteks Kementerian Agama sebagai pasien mantan tertangkap mantan ya setelah saudara tertangkap, sudah pernah ada kasus dengan KPK bagaimana sebelumnya? Komunikasi yang Pak Yasin bangun atau yang dibangun oleh Kementerian Agama dari sisi pencegahan dengan KPK, apakah itu berjalan atau tidak? Itu yang kemudian juga perlu diketahui publik sebetulnya. Iya, dari pencegahan itu yang paling efektif ini Mas Tama nih, kawan saya ini. Jadi yang paling efektif itu ya di instansi yang bersangkutan. Memang KPK sedang menjalankan fungsi pencegahan yang sekarang ini kan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan. Itu kan Korsubgah, koordinasi supervisi di bidang pencegahan, penertiban keuangan, terus kemudian juga penertiban khususnya kalau di daerah yaitu pelayanan terpadu satu pintu dan yang lain-lainnya itu saya kira cukup bagus. Tapi kan baru mulai ini. Nah, termasuk kementerian-kementerian yang punya layanan publik juga disurvei integritas sektor publiknya, disurvei oleh KPK. Diberikan ranking yang berapa yang lulus integritas dan berapa yang tidak lulus. Istilahnya di bawah 7 itu ada. Jadi naming naming and shaming. Iya. Oke, nah Pak Yasin, kalau kita kembali ke kasus yang melibatkan Romahur Muzi di situ, kalau misalnya sepengetahuan Pak Yasin untuk penentuan jabatan
kepala kantor wilayah itu apakah memang melibatkan pihak-pihak lain? Pastinya salah satu yang itu kan adalah menteri, kan kita tahu SK-nya sendiri tanda tangani oleh menteri, tetapi ada kemungkinan lagi nggak sih pihak-pihak lain yang juga ikut terlibat di situ? Kalau selama saya di Irjen nggak ada pihak lain, itu kan hajat besarnya dari Kemenak. Kemenak suatu organisasi pemerintah, harus bekerja secara profesional dalam menegakkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka tidak melibatkan pihak luar. Artinya ya dilaksanakan secara internal, secara profesional. Pihak luar itu seandainya ada itu mungkin membantu di dalam pelaksanaan assessment unit atau assessment center yang membantu Kemenak sendiri dalam melaksanakan penyaringan secara profesional itu misalnya. Dan seharusnya bisa dipertanggungjawabkan bagaimana transparansinya, kemudian juga mekanisme yang berjalan itu tidak ada tidak ada hal-hal aneh seperti itu. Iya. Jadi kalau ada pihak luar yang campur tangan itu jelas itu melanggar suatu ketentuan, melanggar SOP. Apalagi yang kena hukuman disiplin kemudian diangkat dan dilantik, dibuatkan SK, itu saya kira sudah menyalahi prinsip-prinsip manajemen dan menyalahi tata aturan sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Orang itu kalau sedang menjalani hukuman disiplin atau pernah menjalani hukuman disiplin yang berat dan track record yang lain-lain itu banyak penyimpangan, maka tidak layak untuk menduduki suatu posisi jabatan strategis seperti Kanwil itu. Gitu, Mbak. Oke. Lantas ini kalau kita lihat dari apa yang dilakukan KPK saat ini, apakah dari Pak Yasin sendiri melihat atau besar dugaan keterlibatan pihak lain seperti misalnya menteri? Ya sebenarnya kan Pak Menteri itu penanggung jawab tertinggi. Jadi semua SK untuk eselon 2, eselon 3, berarti ya yang menandatangani Pak Menteri. Kecuali eselon 1 kan ya ada mekanisme tersendiri, yaitu ada tim penilai, TPA lah. Tim penilai akhir itu kan Presiden dan para Menteri, itu kalau eselon 1. Eselon 3, eselon 2, di mana Kanwil itu kan termasuk eselon 2. Itu adalah internal organisasinya, yaitu Pak Menterinya. Gitu. Baik. Jadi mengenai yang dimaksud keterlibatan yang hal-hal yang lain ya sekarang kan sedang di proses hukum, dikembangkan penyidikannya atas tersangkanya Ketua Umum P3 ini yang dilakukan oleh penegak hukum yakni KPK. Jadi kita wait and see, Mbak. Ya tunggu aja perkembangan. Tapi PR besar untuk Kementerian Agama sendiri adalah bagaimana membenahi pengawasannya. Bisa dikatakan seperti itu ya, Pak? Ya, pembenahan pengawasan, memaksimalkan fungsi pengawasan internal dan juga melaksanakan reformasi birokrasi. Oke. Baik, terima kasih Pak Yasin sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa kami nanti terima kasih kembali, Mbak. Ya, pemirsa kami akan lanjutkan kembali perbincangan ini usai jeda berikut.